Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih sehat-sehat ya. Jangan lupa, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1 dan pembelajaran yang keempat untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan kalian dapat menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi secara tepat dan jelas, dan dapat menganalisa bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan secara tepat. Dan untuk PKN, kalian dapat menjelaskan makna kewajiban secara percaya diri. Kita ikuti mata pelajaran berikut ini. Bacalah teks berikut ini, dengarkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia itu sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, setelah kalian mengamati teks di atas, jawablah 5 pertanyaan ini sebagai tugas bahasa Indonesia. Jangan lupa soalnya juga ditulis ya. Setelah itu, berdasarkan bacaan di atas, gunakan diagram berikut ini untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskan pemahamanmu pada setiap paragraf tersebut. Kemudian lalu tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Jadi dibuat diagram seperti pada contoh. Untuk tugas IPS, perhatikan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian, amati interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Misalkan, contohnya gini, masyarakat di sekitar rumah saya masih banyak yang membuang sampah ke sungai. Pengaruh negatifnya ketika musim hujan telah tiba, akhirnya terjadi bencana banjir.
banyak air yang menggenangi lingkungan tempat tinggal saya. Usaha untuk memperbaikinya, kita membersihkan selokan-selokan seperti itu ya. Untuk tugas PPKN sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kalian perlu mengetahui hak dan kewajibannya. Untuk itu, Ibu minta kalian tuliskan hak dan kewajiban siswa yang ada di sekolah. Seperti pada contoh, kalian berhak belajar di dalam kelas yang bersih. Jadi apa kewajibanmu? Melaksanakan piket kelas supaya kelas bersih. Jadi nanti kalau sudah, hasilnya difoto, kemudian foto saat kalian mengerjakan dan dikolase dikirim ke WA group atau ke WA saya. Thank you very much. Terima kasih, kita ketemu lagi besok pada PB kelima. Wassalamualaikum.